Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah الذي أذن لنا بذكره. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Sahilana umurana ya Rabb birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Dan semoga apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah dan menjadi amal saleh yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka tentu turut serta memperjuangkan dan berkorban demi tegaknya agama Islam, sehingga jadilah Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu demi waktu terus berjalan, hari demi hari terus berganti, dan kita semakin menua, semakin melemah. Pandangan sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai berkurang. Di sisa waktu ini, manfaatkan untuk senantiasa mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa membenarkan amal, untuk senantiasa mendekat kepada ilmu. Dan semoga apa yang kita cari, yang kita upayakan, Allah datangkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mampu menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mampu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas pribadi seseorang akan ditentukan seberapa besar dan seberapa banyak ilmu yang dia miliki. Ilmu yang mencerahkan, ilmu yang mensejahterakan, ilmu yang membahagiakan adalah ilmu yang tentu senantiasa kita inginkan dan kita cita-citakan sebagai hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, ilmu itu terbagi menjadi dua. Al-ilmu nafi' wal ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak membawa manfaat. Al-ilmu nafi' kita harus paham. Ilmu yang bermanfaat yang insya Allah malam hari ini kita meniti, kita mencari, kita berjalan di atasnya, sehingga kita berkumpul dalam satu majelis ilmu, majelis pengajian, Semoga yang Allah hadirkan ini adalah ilmu yang bermanfaat.
Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mampu menuntun amal kita menjadi amal yang benar. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang mampu memahamkan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mampu memperkuat iman. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menjadikan kita hamba yang mengerti aturan-aturan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu itu kita menjadi pribadi yang matang dalam mengikuti petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang manfaat. Tentu ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban mencari ilmu adalah perintah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kalau perintah kewajiban datang dari Allah, tidak usah diperdebatkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu didiskusikan, karena Allah langsung perintahkan. Sebagaimana Allah perintahkan, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Artinya perintah kewajiban ini datang dari Allah. Kalau Allah perintahkan kita salat, berarti tidak usah berdebat masalah salat, sudah. Lakukan saja. Tentu apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan akan membawa kemanfaatan. Sebagaimana Rasulullah katakan, talabul ilmi fariidah. Mencari ilmu itu wajib, sudah. Ngaji itu nggak perlu dipaksa. Ngaji itu adalah kesadaran diri. Karena memang kita butuh dengan ilmu dan harus mendekat kepada majelis ilmu. Dan ngaji ini bukan sekedar kewajiban. Bukan sekedar datangnya kita menggugurkan kewajiban, tidak. Ngaji itu adalah kebutuhan. Seakan-akan memang kita butuh kepada ilmu. Jikalau kita terlambat dalam mencari ilmu, seakan-akan ada yang hilang dalam hidup ini. Memang ilmu itu mencerahkan, dan ilmu itu membawa keselamatan. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apakah sampai hari ini yang kita cari dan mungkin kita dapatkan adalah ilmu yang manfaat atau tidak? Nanti akan saya jelaskan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu seperti apa. Yang kedua, al-ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak manfaat sama sekali. Ilmu yang tidak bisa memberikan kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Ilmu yang tidak mencerahkan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak bisa mendewasakan dirinya, memahamkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang tidak bisa ngopeni dunia dan ngopeni akhirat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dia enggak bisa membawa manfaat bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Dan macam daripada ilmu-ilmu itu banyak. Jadi kembali lagi, ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu manfaat dan ilmu yang tidak membawa manfaat. Artinya, niatkan diri ini ketika Anda sudah hadir dan duduk dalam majelis ilmu seperti ini, duduk mapan seperti ini, dan silakan dinikmati snacknya dan minumnya, itu kan sudah enak itu kan. Tapi kalau Anda sudah duduk, niatkan dua hal. Karena ibadah itu dibangun di atas niat. Kalau ibadah nggak punya niat, masalah. Mencari ilmu adalah ibadah. Ketika Anda sudah duduk dalam majelis ilmu, niatkan dua niat. Dan jangan pernah ditinggalkan dua niat ini.
sebagaimana pesan dan wasiat Imam Ahmad bin Hanbal kepada murid-muridnya. Jikalau engkau sudah duduk di majelis ilmu, siap untuk menerima ilmu, niatkan niat yang pertama, yaitu niat untuk dirinya sendiri. Bagaimana lafaz niatnya? Bebas. Yang penting niat itu kita meminta kepada Allah, semoga Allah mengangkat kebodohan saya dan Allah ganti kebodohan itu dengan pemahaman yang sempurna, sehingga saya mampu memahami ajaran dan petunjuk Rasulullah SAW. Itu niat yang pertama. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ketika Anda sudah ada dan hadir di majelis ilmu, niat semoga Allah memberikan pemahaman kepada saya. Sehingga doa yang sering kita baca dan kita hafal, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan karuniakan aku pemahaman. Ilmu dan pemahaman akan didapat jika dia berdiri di atas niat yang benar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, ketika niat itu sudah kita peruntukkan untuk diri kita sendiri, niat yang kedua, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun hari ini mereka tidak hadir bersama kita, semoga kemanfaatan majelis ilmu ini juga berdampak kepada mereka yang gak hadir, dan mereka tercerahkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya dua, untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, orang lain juga harus tercerahkan dengan ilmu. Dengan wasilah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah benar-benar datangkan ilmu yang manfaat gitu. Dan semua merasakan kemanfaatan ilmu. Masya Allah ya, kalau ada masyarakat keseharian mereka dihiasi dengan ilmu agama, mereka mengerti perintah dan paham mana larangan, sehingga mereka menjadi hamba yang taat, amalnya benar karena keberkahan ilmu. Masya Allah. Makanya doakan diri kita, doakan orang lain. Kapan niat itu diaturkan? Ketika Anda sudah duduk di majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia tentu mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Siapapun mereka. Setiap manusia, jadi siapapun mereka. Tentu dalam dirinya, dalam hatinya punya semangat untuk mencari ilmu. Makanya sekolah itu ada tingkat-tingkatannya. Jabatan pun juga ada tingkat-tingkatannya, disesuaikan dengan keilmuannya. Semakin tinggi ilmunya, bisa jadi Allah muliakan kedudukannya. Semakin tinggi ilmunya, bisa jadi Allah muliakan dirinya dalam pandangan manusia. Memang ilmu itu memuliakan. Siapa yang dimuliakan oleh ilmu? Ya pemiliknya. Makanya setiap manusia berkeinginan, punya semangat untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja, termasuk kita. Tapi yang harus kita perhatikan, ketika kita sudah punya semangat dalam mencari ilmu, tentu saja yang kita cari bukan sembarang ilmu. Paling tidak standarnya adalah ilmu yang bisa menyelamatkan saya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mencerahkan akhirat saya. Ilmu yang bisa menolong saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya banyak ilmu, Allah buka semua ruang dan pintu ilmu. Tapi yang kita pilih, yang kita tentukan adalah ilmu yang bisa membawa manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Artinya bukan sembarang ilmu. Insya Allah kalau kita berkumpul di rumah Allah, Allah disebutkan nama Nabi dan Rasulnya, disebutkan ajarannya disampaikan, itulah ilmu manfaat. Ya seperti malam hari ini. Ini bukan sembarang ilmu. Siapapun yang menyampaikan,
Apapun materi yang disampaikan, selama materi itu mengingatkan kita kepada Allah, mengajarkan ajaran Rasulullah, insya Allah itulah ilmu, bukan sembarang ilmu. Jadi kalau sudah punya semangat, cari ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia, menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Kalau sudah punya semangat dan sudah bisa menentukan kebaikan ilmu, mana yang harus dia cari, taruh satu harapan. Semoga ilmu itu mampu menjadikan saya benar-benar menjadi umat yang paham ajaran Rasulullah SAW. Punya semangat, mampu menentukan ilmu, menaruh harapan kepada apa yang dia inginkan dari ilmunya. Nah ini. Jadi yang kita peruntukkan itu banyak sekali. Semoga waktu demi waktu ketika kita menginginkan kebaikan ilmu, benar-benar Allah hadirkan kebaikan ilmu itu. Sehingga sampai kita tutup usia, ilmu mampu menyelamatkan kita. Tatkala jasad kita ditanam dalam tanah, ketika datang malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, ilmu yang akan menyelamatkan kita. Jadi nggak ada ruginya, ya. Mencari ilmu dan menggugurkan kewajiban untuk mengejar kebutuhan. Makanya urusan akhirat itu, Pak, urusan yang harus didahulukan, apapun bentuknya. Urusan dunia, urusan yang dinomorduakan. Tidak boleh urusan dunia mengalahkan urusan akhirat. Mana buktinya? Contoh yang paling sederhana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mengingatkan kita akan kebutuhan dan kepentingan akhirat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kepentingan akhirat itu nomor satu, kepentingan dunia nomor dua. Tetapi peradaban manusia di akhir zaman menjadikan dunia tujuan, akhirat sambian saja. Ini kebalik, nggak bisa. Jadi konsep Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Al-Quran akan selalu relevan dengan zaman. Al-Quran akan menjawab setiap permasalahan di setiap zaman. Makanya Al-Quran itu selalu mendahulukan akhirat daripada dunia. Makanya Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, jika sudah diseru, dikumandangkan azan untuk menegakkan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah. Ketika sholat sudah akan ditegakkan, seruan sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, ingatlah akhiratmu. Jadi mengingat Allah itu mengingat akhirat. Wazarul bai', tinggalkan jual belimu, tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan ruang kerjamu, tinggalkan segala kesibukanmu dengan dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan akhirat, ini harus didahulukan, ya. Dan urusan dunia tidak boleh menyita dan mengganggu urusan akhirat, gak boleh. Tapi berapa banyak orang yang tertipu dengan bujukan dunia, sehingga Allah katakan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau memilih apa yang aku inginkan, kata Allah, itu lebih baik bagi kalian. Tapi kalian gak tahu, kata Allah. Banyak orang yang menukar akhiratnya dengan dunianya. Banyak orang yang membiarkan akhiratnya lewat begitu saja hanya karena waktunya dihabiskan dengan dunia. Tapi Allah itu adil. Fa idza qudiyatis shalah, jika salat sudah ditegakkan, khatib sudah turun dari mimbar,
dan masjid sudah ditinggalkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kata Allah apa? Kembali kepada aktivitasmu, menyebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Balik engkau bekerja, balik engkau beraktivitas, balik engkau ke pasar, balik engkau berniaga. Apapun yang kau inginkan dari dunia, silakan, kata Allah. Tapi ketika sholat sudah ditegakkan dan perintah sudah dikukurkan, wabtaghu min fadlillah, Allah perintahkan kalian untuk menyebar di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan mengais rezeki dari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu nomor 1, dunia itu nomor 2. Pahamkan pada diri kita, juga pahamkan kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka mengerti hakikat mereka diciptakan oleh Allah. Apa Allah katakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kalian hidup itu untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Makanya Allah katakan wabtaghu, dalam salah satu surat yang ada dalam Quran, Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan satu negeri abadi yang telah dijanjikan kepada kalian, yaitu negeri akhirat. Jadi urusan kita dengan Allah di dunia ini adalah ngopeni akhirat kita, menyelesaikan urusan kita dengan akhirat kita ketika kita hidup di dunia. Dan ketika kita masih di dunia, berkebutuhan dengan dunia, apa Allah katakan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan duniamu. Cari dunia. Asal dunia tidak melalaikan engkau untuk ibadah kepada Allah. Makanya nanti akan saya sampaikan sedikit saja secara singkat ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau muncul pertanyaan, seperti apakah ilmu yang bermanfaat? Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dia menjelaskan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Apakah ciri-ciri ini ada dalam diri kita? Ataukah sebagian saja? Atau bahkan tidak ada sama sekali? Imam Ghazali menerangkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Karena kemanfaatan ilmu akan merubah diri kita. Karena ilmu membawa berkah. Yang pertama, ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menambah rasa takutmu kepada Allah. Semakin engkau berilmu, semakin engkau takut kepada Allah. Bentuk takut kita kepada Allah diaplikasikan dalam ibadah. Semakin tinggi kualitas nilai ibadah kita, itu bentuk ketaatan dan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau untuk mengabdi, tunduk, menyembah kepadanya. Jadi kalau Anda menginginkan ilmu yang manfaat, kenali ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah ilmu itu mampu menambah rasa takut Anda kepada Allah, sehingga Anda benar-benar menjadi hamba yang 1 kali 24 jam setiap hari diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemaksiatan dan dosa dibentangkan dalam pandanganmu, engkau tidak serta-merta melakukan maksiat dan dosa. Engkau akan berpikir 1000 kali, menata langkahmu, menarik nafasmu untuk tidak tergoda dalam maksiat dan dosa. Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah melihat kita dan Allah akan menilai aktivitas kita setiap hari, setiap nafas, setiap langkah. Makanya ciri ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Nah, jadi rasa takut itu harus senantiasa bertambah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ilmu yang manfaat. Ciri yang kedua adalah ilmu yang mampu menyadarkan aib dirimu. Ilmu yang membuat kita sadar bahwa saya ini adalah orang yang paling lemah, paling bodoh.
di antara yang lain. Sehingga kalau kita mengetahui titik kelemahan kita, kita menyadari aib-aib kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk ngurus aib orang lain. Tidak ada waktu untuk mempermasalahkan urusan orang lain. Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Makanya ciri ilmu manfaat itu ilmu yang mampu menyadarkan kita bahwa kita adalah tempat salah, tempat dosa. Di mana titik kelemahan itu ketika kita ketahui ada dalam diri kita, segera kita sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang menuntun kita untuk menyadari bahwa diri kita ini orang yang paling salah, pribadi yang paling bermasalah. Loh, ada orang yang menganggap dirinya nggak punya salah. Ada orang yang menganggap dirinya tidak bermasalah. Padahal dia adalah pangkal dan ujung masalah. Ada orang tidak mengenali dirinya, tapi lebih mengenali orang lain. Itu. Ada orang nggak kenal dirinya, nggak ngurusi dirinya, tapi senang ngurusi orang lain. Sehingga waktunya, tenaganya, energinya habis ngurusi orang lain, sehingga dirinya tidak tercerahkan dengan apa yang harus dia lakukan pada dirinya sendiri. Ini orang yang rugi. Suka senangnya ngurusi wong liya terus. Lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling lemah. Lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling salah gitu loh. Makanya ciri ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita sadar bahwa kita ini adalah tempat salah. Sehingga dengan kesalahan itu kita harus segera berbenah. Kalau dalam bahasa syar'inya adalah taubat. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Apa yang dia taubati? Kesalahan-kesalahan dirinya, tingkah laku kemaksiatan yang dia lakukan. Itu ciri ilmu yang manfaat. Yang ketiga, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa mengurangkan kecintaanmu kepada dunia. Ini kata Imam Ghazali. Cintamu pada dunia itu tidak tamak, tidak rakus. Sebutuhnya saja dengan dunia. Allah akan mencukupkan dirimu dengan dunia ketika dirimu tidak melampaui batas dalam mencintai dunia. Maka dikatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan seluruh apa yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikecualikan. Kecuali orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu, itu yang enggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan saling belajar ilmu, terselamatkan daripada keburukan dunia. Makanya ilmu yang manfaat itu ilmu yang mampu mengurangkan rasa cintamu kepada dunia. Karena dunia ini melalaikan. Dan kita punya batas kemampuan untuk interaksi dengan dunia. Sehingga dunia menjadi kebutuhan yang mencukupkan saja, yang tidak melalaikan kita untuk taat kepada Allah. Makanya Imam Ghazali katakan ilmu manfaat itu ilmu yang mampu menuntun dirimu untuk tidak tamak kepada dunia. Orang kalau sudah tamak dengan dunia, energinya habis dengan dunia, waktunya habis untuk mencari dunia, maka ketaatan dia akan terbengkalai. Akan hilang nilai-nilai kebaikan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya, dirinya tidak tercerahkan dengan ilmu. Makanya ada istilah banting tulang, peras keringat, berangkat pagi, pulang malam. Untuk apa? Untuk dunia. Kalau udah capek, mau ibadah itu berat sekali. Saking kurangnya dari dunia, sampai lembur-lemburan. Sampai datang waktu pagi, terlewatkan
ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada dia, kembali aktivitasnya kepada dunia. Wes gitu terus, 1 kali 24 jam gitu terus. Capek dengan dunia. Masya Allah ya. Tapi capeknya Anda ini terlampiaskan dengan cara yang benar. Ya. Masih ngaji ngantuk, apa-apa Pak? Kenapa ngantuk Pak? Capek Pak Ustadz. Sehari kerja saya Pak Ustadz. Tapi pelampiasannya benar. Masih menyempatkan waktu untuk menghiasi diri dengan ilmu. Tapi di luar sana banyak orang yang hari ini tidak berdaya dengan tenaganya karena dihabiskan untuk dunia. Ada di sana banyak. Ya. Dan mereka melampiaskan dengan cara yang salah. Memang Pak, dunia ini melelahkan, capek. Ya, capek. Tapi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mencerahkan, mengurangi rasa cintamu kepada dunia, sehingga engkau mampu mengerti dan membagi waktumu untuk urusan akhirat. Orang itu kalau tidak tamak dengan dunia, ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq orang yang mampu menundukkan dunianya. Abdurrahman bin Auf orang yang mampu menundukkan dunianya. Saya tanya sama Anda, apa yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya dengan hartanya, Allah muliakan dengan dunianya. Tapi ada 2 hal yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tahu? Apa yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia takut akan 2 hal. Yang pertama, dengan dunianya dia takut hisabnya akan lama. Abdurrahman bin Auf itu takut kalau hisabnya lama Pak, karena urusan dia dengan hartanya. Iki wong soge tenanan Abdurrahman bin Auf Pak. Dia takut kalau hisabnya lama, karena dengan dunia yang Allah berikan pada dirinya. Ya, kita ini kepala awe soge gak ngurusi hisab Pak kita. Hisab urusan buri, itu kan. Sing penting soge itu. Loh, kekayaan itu ada konsekuensinya. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu takut hisabnya nanti lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apa ketakutan Abdurrahman bin Auf? Jika dunia dibentangkan di mata saya. Itu ketakutan Abdurrahman bin Auf. Ketika dunia dibentangkan di hadapannya, apa jadinya ya Pak? Ya. Abdurrahman bin Auf itu Ustaz, ya, dikenal. Abdurrahman bin Auf itu kan ahli dalam dagang. Kalau ada tanah dipegang Abdurrahman bin Auf itu jadi emas. Ini ada yang mengibaratkan keahlian Abdurrahman bin Auf. Kalau ono tanah, ono lemah dicekil Abdurrahman bin Auf jadi emas Ustaz. Itu saking canggihnya Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Di dalam keahliannya, pinter. Ya. Ketika datang ke Madinah, dikei apa gak gelem. Sing dijawab wong siji. Dudono aku dalan nang pasar. Ya, memang itu keahliannya. Jadi sahabat-sahabat yang kaya itu dengan dunianya mampu dia tundukkan, dan dunia tidak mau melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat Utsman bin Affan. Itu adalah profil-profil sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Allah limpahkan dan Allah muliakan mereka dengan dunianya. Tapi dunia tidak menyita waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe iki dikai titik ae kemaki, Pak. Kadang-kadang lali, ya. Nyekel dhuwit 1 miliar wis gak teko nang masjid, Pak. Mbon andi, Pak, gak ero. Ya. Ketika dia dagang dikasih keuntungan sedikit itu lali ngaji, gitu kan? Bagaimana kalau dikasih keuntungan yang banyak gitu? Jadi dunia tidak melalaikan. Makanya ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengurangi rasa cintamu kepada dunia. Yang selanjutnya kata Imam Ghazali, sebaliknya ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mampu menambah rasa cintamu kepada akhirat. Kalau Anda sudah merasakan ciri-ciri kemanfaatan ilmu, yang Anda rasakan, saya ini kok makin cinta untuk ngurusi akhirat ya. Lah, itu manfaatnya. Jadi kemanfaatan itu sudah Allah datangkan. Saya ini kok senang datang ke masjid ya. Saya nggak mau tertinggal dalam sholat ya. Saya kok senang tilawah Al-Quran ya.
Nah, itu adalah ilmu yang menuntun diri Anda karena Anda mendapat kemanfaatannya. Sehingga Anda ada waktu yang sangat banyak untuk cinta akhirat dan ngurusi akhirat. Dan dunia adalah pantangan yang tidak boleh mencegah kita untuk cinta akhirat. Jadi dominasi waktu kita ini, lebih-lebih usia senja, usia tua, wes gak ada aktivitas lain. Sing penting ngurusi akhirat. Anda hidup lebih lama daripada saya, dan Anda merasakan dunia lebih lama daripada saya sampai hari ini. Tapi ketika kita sudah di batas usia senja atau masa tua, tidak ada amalan yang harus kita lakukan selain mendekat kepada Allah, melihat kondisi akhirat kita. Jadi sekali-kali noleh nang buri, akhirat iki opo sih asline. Nah, itu. Kalau dia terhentak, ya, terusik dirinya dengan akhirat, itu menunjukkan dia mendapatkan kemanfaatan ilmu yang Allah hadirkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan seseorang itu ditentukan dengan ilmunya. Ada orang yang faqih, orang yang alim, orang yang berpengetahuan dengan ilmunya. Tapi ilmu itu membawa rasa takut dia kepada Allah, itulah orang yang alim yang sebenarnya. Ada orang ilmunya banyak, tapi ilmunya tidak mampu menuntun dia menjadi hamba yang takut kepada Allah. Itu tidak dikatakan orang yang alim. Jadi kapasitas kita ini tengah-tengah sajalah. Ilmu kita sedikit dibilang banyak, banyak dibilang sedikit. Banyak sedikitnya ilmu yang kita dapatkan mampu menjadikan kita hamba yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Berdoalah sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari 4 keburukan. Salah satu dari 4 keburukan itu, dia minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang hafal? Doa ini semua harus hafal. Sematkan di antara doa-doa Anda sebagai doa yang dikhususkan. Selesai sholat, selesai ibadah, kapanpun dimanapun, Anda mampu membaca doa ini. Doa yang dibaca Rasulullah SAW, dan Rasulullah cinta kepada doa ini karena harapan dia besar untuk diselamatkan dari 4 keburukan. Apa doanya? Siapa yang tahu? Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Dalam doa yang lain, ya, yang hampir-hampir mirip redaksinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Tapi doa yang versi lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yastajabulah. Ini 4 keburukan yang Rasulullah berlindung. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tadi sudah kami jelaskan. Yang kedua, wa min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang gak pernah puas. Yang keempat, wa min da'watin la yastajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ini 4 keburukan yang Rasulullah berlindung dari 4 keburukan ini. Salah satunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat artinya ilmu yang tidak membawa dampak kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga materi ini mencerahkan saya dan mencerahkan jamaah sekalian. Minta kebaikan-kebaikan kepada Allah. Ilmu yang kita inginkan, ilmu yang kita cari, semoga Allah datangkan kemanfaatannya. Sehingga kita menerima kemanfaatan itu, sehingga kita mampu menjadi hamba
yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdulikan urusan akhirat kita dan tidak melupakan urusan dunia kita. Dan itu hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mudah untuk melakukan perintah-perintahnya dan tunduk kepada apa yang telah Allah bebankan kepada kita. Allahumma lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al firdaus al a'la. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari mulhik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi biladina hada fi Indonesia wa fi Sumatra wa alif baina qulubihim wa asli zata bainihim wahdihi subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة، استقامة في الطاعة، استقامة في العبادة، وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah dan kurang dari penyampaian ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.